Thank you, Father. Thank you, Pak. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan, sorek-sorek keagungan, itu hanya untuk memuliakan-Mu. Dan biarlah Engkau bertata di atas pujian penyembahan yang kami naikkan dalam hadirat-Mu yang kudus. Sehingga kami memberikan kemuliaan. Kami membesarkan nama-Mu. Sebab kami memasyurkan nama-Mu. Kami berseru ya Aba ya Bapa. Oleh karena Roh-Mu dan urapan-Mu malam hari ini. Sama-sama. Untuk kami sepakat bersatu hati. Bukan dengan hebat. Bukan dengan kuat. Bukan dengan kemampuan. Tapi anointing of the Holy Spirit. Ada urapan Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus yang mengalir di malam hari ini. Di tempat kami masing-masing. In Jesus name. Oleh karunia-Mu. Oleh karena anugerah-Mu yang Kau berikan. Dalam nama Yesus Kristus. Sebentar Tuhan. Kami juga mau siapkan hati kami. Rendahkan diri kami. Untuk masuk sama-sama mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah hamba-Mu menyampaikan apa isi hati-Mu. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu. Sehingga Tuhan Yesus, salib-Mu yang menyatakan ada kebenaran yang besar yang akan kami miliki pada malam hari ini. Khususnya Tuhan dalam api roh malam hari ini. Kau memberikan, memercikan setiap api-api itu. In Jesus name. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang malam hari ini akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami, mau fokus untuk juga Tuhan diubahkan, bahkan mengalami pemulihan di dalam Engkau, mengalami terobosan, bahkan hidup kami juga memiliki kuasa di dalam Roh-Mu Tuhan. In Jesus name. Amin. Oke. Shalom semuanya. Selamat malam. Apa kabarnya di malam hari ini, teman-teman? Yang terberkati tadi dengan pujian penyembahan. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih untuk dia juga yang sudah membawakan pujian penyembahan. Dan kiranya juga malam hari ini ada something, percikan api yang mau Roh Kudus berikan kepada kita setiap pada malam hari ini. Yang terberkati juga tadi malam hari ini dalam penyembahan. Sekali lagi untuk memberikan reaksinya ataupun melambaikan tangannya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Iya, dan malam hari ini kita akan masuk dalam, ini pertemuan keberapa? Pertemuan ke-6 ya? Iya kan? Ke-5 atau 6? Oh, 5 ya? Iya, pertemuan ke-5 dalam api roh. Pertemuan ke-5 dalam api roh sangat, di bulan ini, siapa yang merasakan the power of Holy Spirit, dimensi pekerjaan Roh Kudus secara pribadi? Mari juga berikan reaksinya. Apakah hanya sekedar bahan sharing saja? Yang merasakan secara pribadi berikan reaksinya atau berikan, bisa juga katakan amin secara pribadi. Haleluya. Teman-teman lagi ini bagaimana? Tapi nggak apa-apa, biarlah Tuhan juga menunjukkan secara pribadi apa yang ingin mau Tuhan berikan dan mau Tuhan nyatakan. Oke teman-teman, oke kita akan masuk dalam bahan yang kelima, yaitu ingat tetap berlanjut ya. Yang pertama, who is the Holy Spirit? Holy Spirit is my best friend. Lalu juga masuk the power. Setelah kita berbicara tentang kuasa, gitu kan, kita mengenal kuasanya. Lalu juga yang kelima, yang keempat, kita berbicara tentang bagaimana cara dianya bekerja. Jadi kita tahu cara bekerja seperti apa. Nah sekarang bagaimana ketika roh bekerja? Jadi dibuka dengan apa? Yang dibuka dulu dengan the fire of Holy Spirit. Api roh itu tadi. Bagaimana api roh itu ada di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, ini lanjutan. Serial lanjutan dari apa yang hari ini kita bahas. Teman-teman, dia kan sama-sama kita belajar, aku juga sama-sama belajar, dan berbicara tentang roh, bukan hanya berbicara tentang tulisan. Berbicara tentang roh, bukan hanya berbicara tentang ketika kita itu mendengar, tapi berbicara tentang roh. Berbicara tentang hidupmu, dan hidupku juga mengalami namanya kuasa. Oke, dan ketika kuasa roh itu tinggal diam di dalam kehidupan kita, kuasa itu bukan hanya diam tapi bekerja aktif dan hidup di dalam kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi.
Hari ini kita apa? Ibaratnya efeknya, apa dampaknya, apa bukan hanya sekedar dampak, tapi seperti hasil ataupun proses dari situ semua. Oke, aku akan langsung share screen sebentar, agak sedikit pending, tapi malam hari ini, sekali lagi, sediakan catatannya, sediakan untuk alat tulisnya, dan lain sebagainya, biar kita juga tidak ketinggalan. Oke, teman-teman? Oke, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bentar ya guys, aku coba share screen. Oke. Bentar ya teman-teman, agak lamaan. Oke, hari ini puji Tuhan. Hari ini kita nggak terlalu banyak dan nggak terlalu lama. Nggak terlalu juga, ini ibaratnya nggak terlalu banyak, dan hari ini kita juga akan membawakan satu hal yang sedikit berbeda dari hari-hari biasanya, dari minggu-minggu biasanya. Bagaimana hari ini juga, ya pokoknya ada berbeda lah. Mungkin host bisa kasih aku host yang on cam. Untuk host bisa kasih aku host yang di on cam. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, thank you. Oke, slide share-ku sudah kelihatan guys. Dan malam hari ini kita akan masuk dalam bahan yang kelima ataupun materi kelima, seri yang kelima dalam bulan ini, yaitu api roh. Iya, api roh. Nah, api roh berbicara tentang api. Berbicara tentang api. Coba teman-teman. Menurut secara pribadi teman-teman, api itu bagaimana? Seperti apa gambarannya, seperti bukan hanya gambaran, tapi cara kerja api itu bagaimana ketika api ada di dalam api ada dalam satu hal, apa yang apa yang dia dapat akibatkan. Ayo teman-teman, mungkin teman-teman bisa chat di kolom chat ketika ada api, bagaimana? Coba silakan chat di setiap kolom komentar kita masing-masing. Apa tuh? Api roh, api dulu, api. Jangan kita belum masuk. Berbicara tentang api, di pandangan kita pribadi, api itu bagaimana? Dan kenapa api itu sangat, mungkin bukan hanya ditakuti, tapi kayak dijaga banget ketika kita itu punya sesuatu hal, jangan sampai lah itu kena api. Khususnya yang kayu, khususnya yang mudah banget terbakar. Apalagi ada bahan bakarnya. Nah, menurut teman-teman, api itu bagaimana? Api dulu deh. Jadi kita bisa sepakat, bisa sejalan, jangan hanya sekedar kita dengar sharing firman, tapi kita sama-sama juga untuk bagaimana? Untuk bisa sama-sama masuk ke dalam pengertian yang benar dalam api roh kali ini. Bagaimana cara kerjanya roh dalam pribadi, dalam karakter roh kudus itu dalam hal api, karena kan karakter roh kudus ada dua. Gitu kan, yang paling kelihatan yaitu burung merpati dan api. Kalau kita belajar kemarin tentang burung merpati, tentang pemberitaan firman, gitu kan. Tapi tentang berbicara tentang api, nah menurut teman-teman api itu bagaimana? Api itu bagaimana? Menyala-nyala, panas, membara. Oke. Dari Claudia, thank you. Api cepat merambat untuk membakar. Oke, thank you. Berarti dengan kata lain, dapat mempengaruhi yang lainnya. Mungkin bisa bantu aku teman-teman untuk matikan slide share-ku dulu. Oke, thank you. Malah nggak bermasalah. Oke, terima kasih. Api, oke. Dari Claudia, menyala-nyala, panas, cepat membara. Api cepat merambat untuk membakar. Yang lain, satu orang lagi. Ingat ya teman-teman, setiap jawaban itu sama-sama juga dicatat. Kalau teman-teman mau mencatat juga silakan. Gitu kan. Satu orang lagi. Api itu bagaimana? Api. Ayo, gimana teman-teman? Halo? Ada teman-teman, halo, shalom. Gimana teman-teman soal api? Ada ya satu orang lagi? Jangan ragu, jangan takut. Kita itu bukan hanya sekedar firman, tapi juga teman-teman juga kita sama-sama fellowship.
saling berbagi gitu loh teman-teman. Nah, api itu bagaimana? Gimana itu api teman-teman? Gimana guys? Halo, hai, api, oke, tidak gampang, padam, membunuh. Wah, terima kasih. Wah, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk respon-responnya teman-teman. Tapi teman-teman, kalau misalnya berbicara tentang api, pertanyaannya, api bisa ada kok? Api bisa adakah kalau tidak ada sumbernya? Tidak ada sumber apinya. Dan malam hari ini berbicara tentang api, sebelumnya kita keep dulu ya. Yang apa yang kita sharingkan tadi, membunuh, tidak bisa padam, itu cepat merembet, itu panas, padam, panas gitu kan, terus membara terus. Tapi teman-teman perlu kita ketahui, berbicara tentang api roh, yang pertama, berbicara tentang api roh, cepet banget, jangan lu bergeser. Ya, oke. Berbicara tentang api roh, itu berbicara tentang dimensi roh. Pekerjaan di dalam dimensi, masih ingat nggak dimensi kemarin? Ada beberapa hal, 3 dimensi. Yang pertama, dimensi yang dimulai dari lahir baru. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja untuk ngapain? Untuk menciptakan kita, untuk membentuk kita, menghancurkan, kan gitu. Lahir baru, hidup baru, baru apa? Mengadakan pekerjaan-pekerjaan besar, kan begitu ya. Tapi berbicara tentang api, itu startnya ataupun dia bekerja, api roh itu membaranya sama seperti tadi, membara, terbakar dalam dimensi roh. Api roh dapat kita ngerti bukan di dalam dimensi jasmani, bukan, tapi api roh dapat kita mengerti itu dalam dimensi roh. Makanya setiap orang yang percaya, setiap orang yang benar, setiap orang yang bertobat, setiap orang punya Yesus, itu punya satu takaran kuasa, satu takaran dasar kuasa, yaitu apa? Api. Karena teman-teman, kalau tidak ada api yang membakar, gak akan mungkin kita itu seperti digerakkan terus. Sama seperti rumah. Ketika rumah itu baik-baik saja tidak ada api, kira-kira bisa nggak terbakar? Nggak akan bisa. Tapi ketika rumah itu ada api kecil pun, tapi tadi ingat, ada percikan. Dia akan bagaimana? Memercik satu demi satu barangnya. Memercik kursi, memercik meja, memercik plafon, memercik yang lain. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Bagaimana api itu masuk ke dalam sisi-sisi. Bagaimana api itu masuk ke dalam kehidupan dimensi pekerjaan Roh Kudus itu oleh apa? Oleh karena api. Bukan karena kekuatan. Makanya kita dapat mengerti, kita dapat hidup, kita dapat punya kuasa untuk melakukan firman, untuk menghancurkan, untuk melakukan mukjizat, itu bukan karena hebat, tapi pekerjaan dari api roh Allah tadi. Karena itu tadi, ingat, ibaratnya kalau berbicara tentang api, kita bisa lihat kehidupan kita sendiri gitu. Sekalipun nggak bisa kita takar, ibaratnya cara bekerjanya, mungkin ya cara kerjanya Allah, cara kerja Roh Kudus, itu memang di luar nalar, di luar akal pikiran kita. Tapi hal sederhana, itu juga ada bersama-sama dengan sekitar kita. Bisa ya? Memang Allah bisa melakukan apa saja, bahkan di luar nalar. Tapi, contoh-contoh simpelnya itu, sekitar kita bisa. Makanya teman-teman, kita bisa mengerti pekerjaan api roh ini tadi dimensi roh. Jangan kita masukkan dimensi jasmani kita. Jangan kita masukkan dimensi daging. Jangan kita masukkan dimensi pikiran. Itu masuk ke dalam namanya api roh. Gak akan bisa. Makanya ada orang, sorry banget. Makanya ada orang, aku gak percaya dengan namanya kegerakan roh. Aku gak percaya akan ada namanya suara roh. Gak mungkin. Karena apa? Karena dia melihat hanya sekedar apa? Dia hanya melihat dari sekedar dimensi jasmani. Sedangkan api roh bekerja, api roh bergerak dari dimensi rohani. Makanya kita punya satu takaran, yaitu dimensi api. Kuasa di dalam api, di dalam dimensi roh. Pertanyaannya, ketika engkau percaya, ketika kita benar, ketika kita itu benar di hadapan Allah, artinya kita sudah lahir baru, kita sudah terima Tuhan Yesus, kita dimurnikan, kita memiliki power of the Holy Spirit, lalu juga kita sudah memiliki Roh Kudus, adanya kuasa, ataupun engkau mempergunakan kuasa itu enggak?
Jadi kalau kita itu berkuasa, itu bukan karena ada kekuatan hebat dalam dirimu, tapi karena ada api roh di dalam dirimu. Makanya karunia juga sama. Yang menggerakkan seseorang itu untuk, ataupun memang karunia Allah diberikan. Allah memberikan itu karena karunianya, karena kasihnya, sehingga dia diberikan karunia. Tapi di lain sisi, untuk kita itu, ibaratnya karunia itu hidup, itu karena apa? Ada api yang membakar. Makanya seringkali kita katakan, jangan padamkan apimu, jangan padamkan apimu, jangan. Karena apa? Ketika api kita padam, roh kita juga akan terganggu. Ketika api kita padam, roh kita juga akan terganggu. Makanya ketika kita peperangan, ketika kita itu api kita padam, ketika kita itu mau berdoa, ataupun kita peperangan, ataupun kita itu untuk mengerti firman, itu susah. Kenapa? Karena tidak ada api di dalam, ataupun ketika kita itu mau merenungkan, lalu juga kita mau mendoakan orang sakit, ketika kita juga untuk mau menumpangkan tangan orang lain, seperti tidak mempan. Why? Karena di dalam dimensinya rohnya kita, api kita benar-benar padam. Makanya teman-teman, kita harus mengerti di sini. Jangan takarkan di sini. Satu lagi tambahan, mungkin aku belum nggak sampaikan. Jangan takarkan dimensi jasmani dengan dimensi rohani. Tidak akan bisa menyatu. Sama seperti ini dimensi rohani, tangan kananku dimensi rohani dengan putih di sininya, dan dimensi ini dimensi jasmani, gitu kan? Dimensi jasmani ini dimensi rohani, ini dimensi jasmani. Ketika bertemu menyatu nggak bisa menyatu. Kenapa? Karena nggak ketemu. Tapi ketika dimensi jasmani rohani dan dimensi rohani itu dipersatukan, akan ketemu. Artinya di dalam kalau kita mau roh kita juga digerakkan oleh api itu, roh kita juga benar. Ini roh kita juga harus benar, dan Roh Kudus itu melingkupi, akhirnya apa? Bisa menyatu. Itulah pekerjaan juga, salah satu cara kerja ataupun api itu bisa membakar, memercik satu demi satu kehidupan kita. Dengan apa? Itu tadi, ada takaran yang benar dalam kehidupan kita. Ada kuasa, karena api itu membara. Yang bagaimana hidup kita itu masuk di dalam dimensi roh. Makanya firman Tuhan Kolose 3 mengatakan apa? Pikirkanlah pikiran-pikiran yang di atas. Apa artinya? Yang di atas itu apa? Tentang sorga. Sorga itu bagaimana? Berbicara tentang roh Allah. Berarti dengan kata lain, untuk kita bisa memikirkan perkara-perkara di atas, kita harus bisa masuk dulu ke dalam apa? Dimensi roh itu tadi. Gitu loh teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, di situ teman-teman. Satu takaran, cuman satu. Tapi satu ini, pertanyaan gini. Ketika memang satu takaran ini, bagi semua orang yang percaya dan terima Tuhan Yesus, engkau sudah memiliki takaran itu enggak? Ataupun engkau aktifkan enggak? Ataupun api itu hidup enggak? Nah, makanya kita belajar ketika api itu menghinggap di dalam kehidupan seseorang. Nah, kita belajar dulu nih. Kita ambil satu kisah. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Kisah Rasul 2 ayat 1-4, cepat saja, gitu kan. Aku akan baca sama. Untuk kita sama-sama semuanya, tapi sama-sama kita baca juga ya. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 2. Cepat banget kau. Oke. Kisah Rasul 2 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi teman-teman, kalau kita belajar tadi di awal di sini, satu takaran yang sama, yaitu api. Bagaimana kita itu bisa masuk untuk mengerti perkara-perkara di atas, itu dimensi roh. Oke, di dimensi roh tadi. Makanya oleh karena itu apa? Ketika kita belajar dari Kisah Rasul tadi,
para rasul sebelum mereka itu perlu kita ketahui, para rasul sebelum mereka itu menerima percikan api, yaitu lidah-lidah api, dan mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus, teman-teman, mereka itu bagaimana dulu? Ada ingat nggak apa yang dilakukan oleh para rasul? Mereka berdoa 10 malam. Artinya bagaimana? Nah itu tadi, belajar dari para rasul, kehidupan mereka siap. Oh, nanti memang ada poin-poinnya. Kehidupan para rasul saat itu siap untuk mematikan, benar-benar fokus untuk mematikan kedagingan. Memang bukan hanya 7 hari sebenarnya. Tapi kalau kita belajar dalam explore Bible beberapa waktu yang lalu, bagaimana setelah Paskah ada masa 7 minggu, setelah 7 minggu gitu kan, ditambah itulah hari ke-50, hari pembebasan, kan begitu ya kalau di explore Bible kemarin. Sama seperti itu. Waktu 49 hari para rasul bersama, ya para 40 hari bersama para rasul, walaupun gak seluruh, gak se-full gitu kan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka terus berdoa. Khususnya dalam 10 hari mereka terus berdoa. Akhirnya apa teman-teman? Dampaklah lidah-lidah api tadi. Mereka dipercik seperti lidah api. Kalau misalnya pakai bahasa lain itu juga sama, api. Artinya ada namanya gerak, ada namanya, gimana lah ya, kalau api membesar, berarti dengan kata lain kan membunuh yang salah, membunuh wadahnya. Makanya oleh karena itu apa? Ketika mereka itu benar-benar siap untuk membunuh, dagingnya mereka, api itu juga membara. Itu dulu. Jadi kita bisa ngerti. Jadi kita lewat ayat ini, kita belajar dulu dari para rasul bagaimana kehidupan mereka yang selama 10 hari benar-benar berdoa. Sebagai tanda berdoa apa? Doa sebagai tanda mereka itu benar-benar menyalipkan kedagingan mereka. Tapi nanti untuk lebih detailnya gitu kan, nanti memang di slide berikutnya. Teman-teman, ketika api, mereka ibarat gini, tanda dulu muncul, artinya api itu dulu muncul, digerakkan dulu, ada kegerakan dulu. Setelah itu apa? Barulah mereka penuh. Setelah mereka penuh, mereka siap untuk mengatakan apa saja yang berbicara tentang kebenaran Allah. Bahkan mereka itu benar-benar dipenuhi, dan mereka itu memakai bahasa-bahasa yang nggak pernah mereka terima sebelumnya. Agak berat, tapi nggak apa-apa. Tapi di sini bukan soal karunianya, ataupun bukan soal bukan soal tanda berbahasa roh atau lain sebagainya, tapi kita berbicara tentang bagaimana para rasul saat itu mereka bisa dipenuhi, bagaimana para rasul saat itu mereka benar-benar dipenuhi gitu. Nah, sama-sama kita belajar di sini dulu. Pertama teman-teman, kalau berbicara tentang api gitu kan, berbicara tentang api, so pasti ada 3 hal yang bakal kita pergunakan, yaitu apa? Ada, kalau misalnya kita sulit untuk membakar kalau kita sulit untuk misalnya di dalam hal memanggang lah misalnya, ataupun membakar gitu kan, kita butuh namanya bahan bakar, ataupun iyalah bahan bakar, kalau nggak batok kelapa dan lain sebagainya, itu kalau secara pribadi. Tapi secara pribadi overall kan kita kan perlu bahan bakarnya, sama seperti juga mesin gitu kan, sama seperti juga biar tergerak gitu kan, kita juga perlu namanya bahan bakar, perlu namanya sumber api itu, perlu yang namanya juga ada kan apa yang dibakar, kan begitu ya. Kalau kita mau membakar plastik, ya pastilah apanya, objek yang mau dibakar. Nah, sama seperti itu juga, kalau kita bedah satu-satu nanti, dari ke Kisah Rasul 2 ayat 1-4, kita juga bisa mengerti nanti, oh ternyata seperti itu ya, kegerakan roh itu tadi. Oke, sama-sama kita baca. Yang pertama, bahan bakar. Bahan bakar kehidupan kita itu roti hidup. Makanya teman-teman, ketika kita itu nggak memiliki bahan bakar, kita itu nggak bisa bergerak apa-apa. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada roti dalam kehidupan kita. Gitu kan? Makanya firman Tuhan kata kenapa? Kamu bukan hidup dari nasi, jagung, sate, pecel. Nggak dari situ. Tapi kamu hidup dari firman Tuhan. Makanya Yesus katakan apa? Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Siapa akunya? Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya sumber bahan bakarnya itu Yesus, firman Allah. Jadi teman-teman, artinya apa? Sumber bahan bakar kita untuk
api itu juga mulai bisa membara terus. Ibaratnya ada api, biar semakin membara terus. Sama seperti kita membakar sesuatu. Kalau nggak ada minyak lampunya, kira-kira apinya cepat lama hidup nggak? Enggak. Karena apa? Tidak ada bahan bakarnya. Ataupun kita mau mempercepat pembakaran sesuatu hal, itu kita membutuhkan apa? Membutuhkan bahan bakar. Akhirnya apa? Untuk mempercepat, bahkan untuk membesarkan api itu. Artinya kalau hidup kita itu mungkin sering banget ya, digerakkan, so, bedakan tergerak sama digerakin. Bedakan ya tergerak sama digerakin. Karena kalau digerakin itulah bawa api roh tadi. Tapi kalau tergerak, itu sorry banget. Dan ini beberapa waktu yang lalu Tuhan ingatkan. Beda loh Sam, tergerak sama digerak. Kalau digerakin kan ada hal yang lain ataupun pribadi yang lain yang membawa kita, yuk silahkan katakan ini, silahkan berikan ini. Tapi kalau kita tergerak dari diri kita sendiri, makanya seringkali ya aku tergerak lah. Nah, coba memang diuji. Nah itu tadi, bagaimana cara mengujinya? Pasti Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kalau kita tergerak, itu nggak terjadi. Tapi kalau digerakin, pasti terjadi. Makanya oleh karena itu teman-teman, firman itulah bahan bakar kita. Jadi kalau segala sesuatu kita itu memang, ingat ya teman-teman, berbicara tentang api itu berbicara tentang kuasa. Kita udah belajar bagaimana dimensi pekerjaan Roh Kudus. Di dimensi pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kita kaleng-kaleng ataupun kita menjadi orang Kristen yang biasa. Tapi di dalam dimensi pekerjaan Roh Kudus kita punya power, punya kuasa, punya urapan. Dan untuk membakar kita bergerak dalam kuasa itu, kita butuh bahan bakar. Ibaratnya ketika kita mengendarai kendaraan, kita butuh bahan bakarnya, dan bahan bakar kita itu adalah firman Tuhan. Roti yang hidup, yaitu siapa? Kita perlu Yesus. Jadi kalau hari ini kita sulit untuk melakukan segala sesuatu untuk melakukan firman, arti kita perlu Yesus dulu. Bahan bakarnya dulu kita miliki. Nah, makanya waktu kita belajar dulu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 gitu kan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mentaati firman. Para rasul saat itu mentaati firman. Bagaimana mereka itu berjumpa khusus dengan Yesus selama 3,5 tahun. 3,5 tahun kan? Para murid bersama dengan Yesus. Dan selama 3,5 tahun itu mereka terus diisi firman, terus diisi roti. Tapi mereka belum kenal roti yang sesungguhnya. Tapi ketika mereka taat untuk ngapain? Ketika Yesus bilang, kamu berdoa 10 malam, kamu berdoa di loteng Yerusalem itu. Mereka berdoa, gitu kan. Entah sampai kapan pun, ibaratnya, seandainya gitu, mereka, kapannya kami diberikan Roh Kudus itu? Seandainya mereka mengeluh di hari pertama, mereka mengeluh di hari ketiga, mengeluh 4, 5 juga mengeluh, tapi mereka nggak mengeluh. Mereka terus taat, sabar, setia, melakukan firman, berdoa, lakukan firman, berdoa. Mereka nggak mengeluh di hari 7, 8, 9, nggak mengeluh. Dan bahkan mereka nggak bertanya, Tuhan kapan ya Roh? Allah kapan ya Roh Kudus itu turun? Kapan ya Roh Penghibur itu turun? Tapi mereka ngapain? Setia dan taat, terus berdoa. Akhirnya apa? Ketika bahan bakar itu benar-benar full. Nah ini teman-teman, ketika kita bahan bakar kita juga full dalam kuasa firman Tuhan. Nah, makanya teman-teman, bagaimana cara fullkannya itu? Makanya oleh karena itu, jadikan firman itu, kan kata Yesus, akulah roti hidup. Makanya teman-teman, kok Galatia 2:20, kalau Yesus ada di dalam kita, hidup kita sekarang bukan hidup kita lagi. Makanya oleh karena itu bagaimana? Oleh karena itu, teman-teman, jadikanlah firman bukan hanya sekedar makanan, tapi biarlah makanan itu jadi daging. Sama seperti ketika kita makan, makan itu kita kemana? Ke daging kah? Atau hanya sekedar, dicerna proses langsung keluar. Gitu kan? Tapi bagaimana? Tuhan izinkan, kalau roti itu hidup, biarlah dia jadi daging. Artinya melekat di dalam kehidupan kita. Tapi itu tadi teman-teman, kalau misalnya dia yang kudus, tidak akan bisa menyatu dengan yang gelap. Berarti dengan kata lain teman-teman, sama. Roti hidup itu membawa kita kepada pengudusan. Roti hidup itu membuat kita, daging-daging kita itu harus lepas. Harus lepas, apapun itu, konsep, karakter, pikiran, itu harus lepas. Karena firman Tuhan bilang, akulah roti hidup. Dan itu harus jadi daging. Baik secara perkataan, tindakan, perbuatan, apalagi
konsep, pola pikir yang salah, cara kehidupan yang salah, itu harus jadi daging. Itu sebagai bahan bakar kehidupan kita. Makanya teman-teman, firman Tuhan, gitu kan, dari firman Tuhan apa kita baca. Jadikan firman Tuhan itu daging di dalam kehidupanmu. Dengan membuang makanan dagingmu. Apa makanan dagingmu? Apa makanan dagingmu? Marah, buang. Egois, buang. Degil hati, buang. Karena Tuhan gak minta itu. Karena Tuhan gak mau ada ala-ala lain, ilah-ilah lain. Karena dia mau hanya dia sendiri. Karena firman itu mau untuk bagaimana? Karena gini teman-teman. Untuk ketika kita makan, mau gak kita itu makanan-makanan yang kotor? Enggak. Dan Allah itu gak mau ada makanan kotor yang di dalam perutnya kita. Di dalam tubuhnya kita. Kalau ada makanan-makanan kotor di dalam kita, makanan yang salah, kita makanan yang gak baik, gitu kan? Kira-kira kita bisa sakit nggak? Bisa. Makanya oleh karena itu apa? Tuhan kehendaki juga. Yang kotor ini jangan kau makan, dan apa yang sudah ada di dalam dagingmu yang kotor itu buang. Dan gantikan firman itu jadi daging yang baru. Sama seperti operasi. Ketika ada hal yang nggak bagus, dioperasi. Dagingnya tumbuh, tapi tumbuh yang baru. Firman itu melekat di dalam kehidupan kita, jadi daging di dalam rohnya kita. Ibaratnya otot-otot rohnya kita kuat. Makanya siapa hari ini sulit untuk mematikan daging, sulit untuk membuang daging, sulit untuk membuang keemosian, sulit membuang ketidakpengendalian diri, sulit dan segala macam, ataupun mengontrol, tapi berat banget. Berarti dengan kata lain, masih ada makanan-makanan daging yang ada di situ. Karena kalau Tuhan bilang, kalau misalnya tidak ada lagi, it's okay, semuanya akan baik-baik sebaik-baiknya saja, fine saja, fine, it's fine, gak ada menjadi masalah, kan begitu ya. Jangan jadikan makanan yang salah itu kita kasih obat, bukan kasih obat, karena kalau kita kasih obat, penyakitnya bisa muncul lagi. Tapi jadikanlah membuang penyakit itu. Bedakan mengobati sama membuang penyakit itu. Makanya oleh karena itu apa? Coba deh, kalau hari ini roh sulit bekerja, berarti ada makanan daging yang tersisa. Entah 1-2 hal. Atau hari ini mengalami api mulai meredup, berarti makanan dagingmu kau berikan. Dagingmu kau berikan makan. Ataupun daging kita pribadi masing-masing kita berikan makan. Makanya oleh karena itu apa? Lihat, apa makanan daging. Beberapa waktu belakangan ini, yang mana engkau kasih? Engkau menggemukkan dagingmu, kita memberikan makanan kepada daging, atau kita memberikan makanan kepada roh. Itu loh teman-teman. Selama waktu beberapa belakangan hari ini, yang kau kasih makan seringnya apa? Makanan daging atau makanan ke daging atau makanan ke roh? Kalau makanan ke daging silahkan ikuti daging. Tapi kalau makanan ke roh, firman Tuhan katakan apa? Yesuslah makanan rohmu. Firman Tuhan, inilah makanan rohmu. Itu yang pertama. Makanya harus siap dulu untuk membuangnya. Oke, selanjutnya. Lalu setelah ada bahan bakar, tidak mungkin kalau ada api, so pasti kita juga membutuhkan api. Sumber api itu apa? Sumber api itu roh. Sumber api itu Roh Kudus. Makanya oleh karena itu apa teman-teman? Ayat yang ke-3 sama 4. Gitu kan? Ayat ke-3 sampai 4 apa? Siapa yang mempercikkan api itu? Roh Kudus turunlah dari langit. Artinya kan sesuatu hal yang turun. Berarti dengan kata lain apa? Ada yang ibaratnya seperti menyiram, seperti menumpahkan api itu. Jadi kalau nggak ada juga api, nggak ada api. Misalnya ini, kita punya minyak lampu lah misalnya, atau bensin. Kita tumpahkan di meja, full di meja. Kira-kira bisa terbakar nggak? Ini hanya minyak lampu kita tumpahkan, tapi nggak ada apinya. Bisa terbakar nggak? Nggak bisa terbakar. Kenapa? Karena nggak ada sumber api. Selama ini banyak orang hanya sekedar menumpahkan dirinya akan firman, melakukan firman, tapi tidak dimiliki sumber api itu. Akhirnya apa? Udah hanya tumpah basah, tapi tidak membara api. Tidak ada api. Kegerakan sehingga tidak terjadi kegerakan, sehingga tidak ada terjadi apa? Perubahan. Jadi hanya sekedar apa? Hanya sekedar diminyaki. Tapi tidak ada namanya pembakaran di dalamnya.
Makanya oleh karena itu apa? Karena gini teman-teman, kalau ada sumber api, nah ketika kita bakar api kira-kira bisa terjadi sesuatu kan? Bisa. Api itu membuat sesuatu hal terjadi. Kalau ada api pasti membuat sesuatu hal terjadi. Kan begitu ya teman-teman. Makanya kenapa tidak ada sesuatu hal yang terjadi? Karena tidak ada apinya. Tidak ada sumbernya. Bagaimana bisa itu terjadi kalau tidak ada apinya? Dan kita butuh untuk api itu membakar kehidupan kita. Kita butuh Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus. Makanya oleh karena itu apa? Penting banget api roh ini. Terserah orang mau bilang apa. Api itu kan hanya untuk orang kudus. Api itu untuk... No. Yesus katakan, engkau juga menerima kuasa yang sama seperti apa yang aku lakukan. Yesus hanya 3,5 tahun. Tapi kita juga bisa lebih. Sekalipun kita bisa lebih. Maka Yesus katakan, ketika api itu ada dan hidup, engkau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang aku lakukan, bahkan lebih dari apa yang aku lakukan. Jadi jangan sekedar hanya mengimani Yohanes 14 ayat 12, tapi kalau tidak ada api sama saja. Yang mampu dan yang kuat itu karena ada api. Makanya teman-teman, ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam Yesus, bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, kan begitu ya. Waktu Yesus mengosongkan dirinya, waktu Tuhan Yesus dibaptis, ketika Tuhan Yesus juga menerima kuasa Roh Kudus, teman-teman, dia bukan hanya langsung masuk ke pelayanan, bukan. Tapi dia bagaimana dulu? Dia dipercikkan dulu dengan Roh. Ada api yang membara di dalam rohnya. Ingat teman-teman, Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Tapi bagaimana juga api itu tinggal di dalam dirinya. Jadi kita butuh api. Untuk sebagai kegerakan, untuk sebagai kebangunan, ataupun sebagai hidup kita itu ibaratnya gini, kita jalan, tapi bukan hanya sekedar jalan, tapi ada tujuan. Hari ini kamu ke sini, hari ini kamu ke sini. Hari ini kamu aku berikan ini, hari ini kamu dapat ini, hari ini kamu melakukan ini. Jadi tujuannya jelas. Karena apa? Ada gerakan yang diberikan oleh api itu. Jadi bukan hanya kita tahu firman, tapi ada gerakan dalam hidup kita. Makanya orang yang sorry agak keras. Orang yang sulit mengalami kegerakan. Orang yang sulit, mungkin engkau bisa melakukan firman, tapi engkau tidak mempunyai api. Ataupun api itu udah ada, gitu kan, ketika kita terima Tuhan Yesus, api itu udah ada, tapi engkau padamkan, bukan dipadamkan, tapi mati gitu loh, nggak diizinkan aktif. Why? Karena tidak dibiarkan untuk hidup. Tapi teman-teman, itu otomatis, oke? Itu kita sepakat. Karena gini, ini satu rentetan yang berjalan. Ketika kita terima Tuhan Yesus, artinya kita mematikan daging, terima Tuhan Yesus, lahir baru, kita mematikan daging, hidup dalam firman, gitu kan? Nah, dan di saat itu juga Roh Kudus mulai bergerak. Ketika firman dinyatakan dan firman dinyatakan bagi kita, di situ juga Roh Kudus bergerak gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar bisa menumpangkan tangan orang itu sembuh dan lain sebagainya, bukan hanya seperti itu. Tapi ketika memang ada power dalam kehidupan kita, memiliki kuasa, itu loh teman-teman. Agak kecepatan, nggak apa-apa. Nanti di YouTube ada kok. Sebelumnya teman-teman, ini aku lupa juga dibilang tadi. Ini part 1-nya, part 2-nya nanti di 2.10 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau teman-teman merasa kecepatan di sini, nanti teman-teman bisa lihat YouTube-nya. Oke teman-teman. Oke, berbicara itu untuk kegerakan tadi, harus ada api. Yang ketiga, yang ketiga, setelah ada api, pasti ada yang mau dibakar, gitu kan? Makanya teman-teman, makanya oleh karena itu, yang ketiga, ada namanya dupanya, ibaratnya wadahnya ataupun objeknya, kan seperti itu. Ada misalnya ini bahan bakar, ada misalnya mancis. Tapi kalau nggak ada yang mau kita bakar, kira-kira apa yang mau dibakar? Nggak ada yang dibakar, nggak bisa. Angin kita bakar ya nggak bisa. Ada wadahnya, dan wadahnya siapa? Kita manusia. Tapi di dalam kehidupan kita, wadah di dalam kehidupan kita itu apa? Apa yang mau dibakar? Gitu kan? Apa yang mau dimatikan untuk ada kegerakan? Manusia 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18.
2 Korintus 3, 16-18 demikian firman Tuhan. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya teman-teman, kalau kita baca firman Tuhan, dari 2 Korintus 3, 16-18 ini, Tuhan minta satu, dupanya, yaitu apa? Yaitu hati yang berbalik kepada Tuhan. Hati yang berbalik kepada Tuhan, hati yang bertobat kembali dari jalan-jalannya sendiri. Baik dalam pikiran, Tuhan makanya teman-teman, yang Tuhan minta, makanya seringkali kenapa ketika kita diproses sama Tuhan, hati kita pahit, hati kita sakit. Kenapa? Karena Tuhan bilang, engkau itu remuk hatinya. Akan kuremukkan, makanya Mazmur 51:9, korban 9 kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Makanya seringkali ke dalam ketika proses kehidupan kita, ketika Allah mau mematikan kedagingan kita, hati kita tuh sakit, pedih, pahit, remuk. Kenapa? Karena Tuhan bilang, berbaliklah dengan hatimu. Makanya Tuhan minta itu the broken heart. Broken heart. Hati yang patah. Hati yang hancur. Ketika kita menyadari bahwa, aduh Tuhan, ternyata sakit daging ini. Ternyata pahit daging ini. Kita menyadari bahwa sakit gitu loh. Menyimpan kedagingan. Itu sakit. Makanya seringkali, kayak tadi, makanan-makanan daging itu dilebuang. Itulah yang mau Tuhan bilang, yuk, hati kita berbalik. Nah, akhirnya apa teman-teman? Sama seperti sama seperti kisah Rasul 2 tadi. Hati para rasul, kalau misalnya dia berbalik dari jalan-jalannya, so pasti mereka mempersembahkan hatinya gitu loh. Tidak, artinya gini, berbalik dari jalan-jalan mereka yang awalnya dengan profesi masing-masing, kan begitu ya. Si Petrus, Yakobus, dengan profesinya apa? Dengan profesinya ataupun hatinya, ataupun hartanya, atau milik kepunyaannya, itu di mana? Di nelayan gitu kan, sebagai nelayan. Tapi ketika mereka berbalik, udahlah, aku mau meninggalkan. Makanya dalam firman Tuhan katakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus meninggalkan segala sesuatu, ataupun meninggalkan hal-hal kedagingannya, lalu mengikut aku. Sama seperti ini saja. Apa yang hari ini zona nyamanmu? Karena sama saja, roh itu nggak akan bisa bergerak kalau misalnya daging muncul. Makanya kalau hari ini Tuhan lagi menghancurkan, tapi mohon bedakan karena penyakit kita sendiri, ya benar-benar karena penyakit kita sendiri, atau memang karena Tuhan izinkan terjadi. Karena kalau Tuhan izinkan terjadi, maka itu akan terjadi kegerakan. Tapi kalau tidak Tuhan izinkan terjadi, sama saja gitu kan. Nah, itu tidak akan menumbuhkan sesuatu hal. Makanya oleh karena itu apa? Coba lihat apa yang terjadi. Coba lihat hati kita bagaimana. Selami hati kita. Makanya pemazmur bilang, selami hatiku ya Tuhan, kenali hatiku, dalami hatiku. Dan aku mau mengenal hatiku. Jadi, hati yang berbalik adalah wadah pertama. Roh Kudus memercikan api di dalam kehidupan seseorang. Hati yang berbalik adalah wadah pertama. Salah baca. Hati yang berbalik adalah wadah pertama dari Roh Kudus untuk memercikan api di dalam kehidupan seseorang. Begitulah teman-teman. Jadi, hati kita. Makanya Tuhan melihat hati. Dan hati kita juga dibakar. Kedagingan kita juga dibakar. Untuk apa? Yuk, api juga bisa memercik. Satu. Makanya oleh karena itu, kita lanjut. Api roh juga teman-teman. Ketika ada api roh itu muncul,
Di situ ada kegerakan. Ingat ya tadi teman-teman. Ketika daging mulai satu-satu lepas, daging mulai satu-satu hancur, daging mulai satu-satu untuk benar-benar dimatikan oleh makanan-makanan rohani, yaitu firman tadi, dan api itu mulai membara, mulai muncul ataupun mulai terbakar, teman-teman. Ketika api itu mulai terbakar, mulai ada api-apinya, mulai muncul 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di mana ada api Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya ada kegerakan rohani terjadi. Jadi sebenarnya berbicara tentang KKR dan lain segala macam, artinya kita menghadirkan secara pribadi roh Allah di tengah-tengah secara pribadi. Makanya oleh karena itu penting banget kegerakan ini. Makanya teman-teman, kalau kita baca di selanjutnya gitu kan, kalau tadi kegerakan roh gitu, aku memang nggak terlalu panjang di situ karena nanti akan dibahas di berikutnya ataupun di part 2-nya. Selanjutnya ketika ada api roh, ada namanya api roh itu sebagai roh pemberitaan firman. Sama seperti hidup kita, kalau hidup kita itu tidak ada roh, kita mati. Kita bisa hidup karena ada rohnya, kan begitu ya. Makanya saat Allah yang menciptakan manusia, dia bagaimana menghembuskan nafas ke kehidupan. Artinya roh. Sama seperti itu. Kalau pemberitaan firman tanpa roh itu mati. Jadi ketika kita memberitakan firman, kita butuh roh. Nah, gitu loh teman-teman. Makanya teman-teman kalau kita baca, ini kita masih dalam Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus. Ketika Petrus memiliki Roh Kudus dan dia sudah dihinggapi dan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya roh, dia punya spirit, dia punya power, dia punya digerakkan oleh api roh tadi. Sehingga apa? Dia memberitakan firman. Dan firman yang disampaikannya itu 5 menit lagi ya. Oke. Dan firman yang disampaikannya itu bukan berbicara tentang dirinya, tapi iya tadi di Kisah Rasul 2 ayat 4. Dan roh itu memberitakan seperti apa yang dikatakannya. Dan itu mengatakan tentang apa? Kita lanjut lagi. Ketika, ingat ya, ketika Petrus berdiri, dia dipenuhi oleh roh, dia berbicara dengan orang-orang saat itu di sekitarnya, dan dia memberitakan firman. Sehingga apa teman-teman? Firman yang disampaikannya adalah nubuatan dari Nabi Yoel yang beberapa puluh tahun yang lalu sebelum Yesus datang. Sebelum Yesus lahir. Tapi oleh karena roh itu disampaikan lagi firman yang sama apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dan tergenapi juga di hari Pentakosta itu. Ada roh dalam pemberitaan firman. Dan itu digerakkan oleh api roh yang bekerja di dalam dimensi roh. Nah, teman-teman mungkin bisa catat ayatnya, tapi nanti dalamnya lebih dalam kita tetap akan bahas di part 2. Makanya teman-teman, setelah ada spirit itu di dalam kita, terakhir, mungkin 2 slide terakhir, kuasa roh. Ketika ada api roh, ada kuasa roh. Makanya teman-teman, roh menggerakkan untuk kita hidup dalam kuasa sama seperti api. Oke? Roh menggerakkan untuk kita, roh menggerakkan kita untuk hidup dalam kuasa. Itu di situ apanya. Roh menggerakkan kita untuk hidup dalam kuasa sama seperti api. Ketika api muncul, dia akan berotoritas dan berkuasa atas dupa atau wadah atau material yang akhirnya bisa menghancurkan apapun itu. Untuk bisa menguasai, untuk bisa, ya namanya pun menguasai ya. Kan kalau misalnya ada api, dia lebih dominan. Karena api itu dominan berbicara tentang dia berkuasa, dia berdominan gitu. Dia mau menguasai gitu loh. Dan yang dikuasai apa? Dunia, hal yang enggak, ibaratnya gini. Berkuasa atas roh jahat. Ibaratnya kalau bertempur, kita itu punya kuasa. Gitu loh. Bukan hanya sekedar berlawanan musuh, ataupun kita juga punya kuasa untuk baik dalam hubungan kita sama Tuhan, baik dalam hubungan kita sama sesama, bahkan ketika kita juga menerima karunia-karunia roh, kita juga berkuasa. Gitu loh teman-teman. Nah, itu berbicara tentang kuasa roh, the power of, bagaimana api itu punya kuasa di dalamnya. Tapi untuk lebih memahami
gitu kan? Oke. Mungkin bisa juga nanti dulu sebelum ke sini, ya, mungkin tim multimedia bisa bantu aku menampilkan video yang tadi. Boleh teman-teman? Tim multimed. Ya silakan. Shalom semuanya, kita akan langsung praktek ataupun aku akan berikan contoh biar kita lebih memahami bagaimana api roh itu dapat lebih membara, lebih membara. Memang bukan dengan kekuatan kita, tapi juga kita sepakat dengan Roh Kudus. Nah, di depan video ini ada kertas-kertas yang bagaimana kertas ini sebagai diri kita, bagaimana hidup kita itu ditulis, gitu kan? Ini kan masih kosong, masih bersih, gitu kan ya. Tapi bagaimana juga hidup kita itu ada api roh gitu. Ketika Tuhan mau menulis ketika kita diperbaharui dan Tuhan mau menulis dengan hal-hal yang baru, hidup kita juga otomatis juga harus mengalami namanya api roh tadi. Nah, ketika kertas itu, nah kita langsung saja. Ketika kertas ibaratnya roh menjamah kita. Bagaimana api itu semakin membara, semakin terbakar dan semakin besar. Nah, hari ini kita akan bahas contoh. Ya, aku akan bakar kertasnya ini. Dan angin agak kencang. Nah, seringkali juga ketika ini mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar ketika kita mengalami namanya penerimaan Tuhan Yesus, tapi di saat segala sesuatu, ketika Roh mau menghidupi kuasanya dalam kehidupan kita, seringkali angin itu, angin kehidupan itu menghembuskan apinya Roh Kudus, sehingga kita sulit merasakan kuasa, bahkan hidup kita sulit merasakan kuasa. Oke, langsung aja, mumpung juga anginnya nggak ada, puji Tuhan. Nah, oke, api sudah mulai kelihatan. Ketika Roh Kudus mulai membakar satu demi satu. Pertanyaannya, ketika hanya sampai di sini saja, di titik satu kertas itu saja, apakah bisa jadi besar? Oh tidak. Artinya apa? Kita harus masukkan lagi kertas yang lainnya. Biar apa? Biar lebih besar lagi. Sekalipun ada angin, tapi tetap saja api itu akan terus membesar. Sekalipun ada angin, kita masukkan lagi api, kita masukkan lagi kertasnya, akan tetap kebakar. Tapi teman-teman, itu karena kertasnya kering. Tapi kita akan masukkan kertas ini dalam air selokan. Nah, kira-kira bisa nggak? Ini. Kita akan masukkan. Dia akan mematikan. Dia akan mematikan api itu. Nggak akan bisa terbakar. Nggak akan bisa terbakar nih. Walaupun ada api di bawahnya, tapi tidak akan bisa terbakar. Tidak bisa terbakar sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Malah apa? Yang kering terbakar, yang basahnya tidak terbakar. Seperti itulah terkadang hidup kita. Artinya terus, kalau misalnya aku tambahkan juga ada kertas di sini, aku koyakkan lagi ke buku ini. Walaupun kecil, tapi ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita bakar mezbah doa kita sama Tuhan, api itu akan terus meningkat lagi, terus membakar-bakar. Ataupun ketika dimasukkan ke dalam kayu ataupun ranting yang lebih kering lagi, itu akan membakar yang lainnya. Itu saja yang mungkin bisa ku sharingkan. Semoga dapat memahami dan akhirnya kita punya api yang makin besar dalam Tuhan karena persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itu benar, dan itu harus mematikan kedagingan kita. Anggaplah ini kedagingan kita. Itu akan menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu yuk. Seperti itulah mungkin sedikit berbicara tentang api itu tadi. Bagaimana semakin banyak dupa, artinya semakin banyak yang kita matikan satu demi satu. Api itu juga semakin hari semakin membesar. Tapi teman-teman, semakin banyak juga dosa yang kita lakukan, semakin kotor, semakin ibaratnya ada campuran sana sini, banyak campuran. Bagaimana api itu bisa menyatu dengan air, yang kertas air tadi, nggak akan bisa. Akhirnya apa? Yang akan bisa menyala gitu teman-teman. Tapi teman-teman, bagaimana juga dupa-dupa itu semakin banyak, material-material yang dibakar semakin banyak. Ini dia. Tuhan minta agar juga sebagai ibaratnya bagian yang bisa kita sepakati bersama dengan Tuhan, yaitu kita doa
puasa, pujian dan penyembahan, serta hidup dalam kehendak Allah, perkenaan Allah, menjadikan kita sepakat dengan firman sebagai bahan bakar dalam pembesaran api itu. Oke teman-teman, doa, puasa, pujian dan penyembahan, serta kita melakukan firman Tuhan, artinya menjadikan kita sepakat dengan firman sebagai bahan bakar. Karena untuk memperbesar kita butuh minyak. Kan begitu ya, kita butuh minyak, kita butuh urapan. Akhirnya apa? Untuk melumas, untuk melicinkan, untuk membuat kita api itu semakin besar, dan semakin besar dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita memiliki api roh yang besar, dan daging kita semakin hari semakin lenyap. Makanya jangan mulailah untuk bagaimana ketika roh menggerakkan untuk menghancurkan api. Ikut aja apa yang mau Tuhan berikan. Biarlah juga ingat, dan satu hari ini Tuhan ingatkan aku di satu bagian ini. Hidup kita bukanlah diatur, bukan kita seperti kita melakukan firman, bukan karena kita itu apa? Ada konsekuensi di dalamnya, bukan. Kita melakukan firman karena kita itu menyadari bahwa ya, aku adalah produk kasih karunia. Ibaratnya kita itu melakukan kayak seperti dalam hukuman gitu loh. Nanti aku takut dihukum, aku takut dihukum. Ibaratnya seperti itu. Jangan, tapi lakukan firman. Karena aku adalah produk kasih karunia. Aku mau menyenangkan Tuhanku. Aku adalah ibaratnya sahabatnya gitu dia lah. Seperti itu. Itu yang bisa aku sharingkan pada malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita mungkin aku ngajak penyembahan dulu untuk malam hari ini. Aku percaya pasti ketika memang hidup kita percikan-percikan api juga pasti roh akan mengalir percikan setiap pribadi kita masing-masing. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mungkin ini ada satu bagian tadi yang belum aku share skrip, atau sudah aku juga lupa. Tapi sekali lagi aku ulang, doa, puasa, pujian dan penyembahan, serta hidup dalam kehendak Allah, menjadikan kita itu sepakat dengan firman sebagai bahan bakar dalam pembesaran api roh yang ada dalam kehidupan kita. Jadi yuk sama-sama malam hari ini kita rendahkan hati kita. Puji dan sembah Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, Kristus sudah menyala. Amin. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus. Haleluya Bapak. Jangan tahan diri. Matikan kedagingan. Oh api Kristus. Amin. Kristus sudah menyala. Tuhan, bakar setiap roh anak-anak malam hari ini Tuhan Yesus.
Oh, api-apian, api Kristus sudah Haleluya, mari kita mari umat buka suara menyatakan oh Yesus oh haleluya haleluya Tuhan Yesus api bakar membakar Tuhan Yesus setiap hari haleluya haleluya jaga apimu untuk sama-sama di hari Kamis dan kita berdoa bersama-sama. Di hari Kamis kita akan berbicara lebih dalam lagi mengenai karunia roh. Biar sama-sama beberapa hari ini jaga setiap apa yang mau Tuhan izinkan, yang mau Tuhan berikan. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak sebentar Tuhan. Biar firman yang Bapak sampaikan membakar setiap anak-anakmu Tuhan Yesus. Apa yang diberikan itu untuk kami setia dalam pujian penyembahan kami, hidup kami melakukan firman Tuhan, dalam hidup kami menangkal kedagingan kami. Itu untuk menyenangkan hatimu, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Waktu sebentar Bapak, kami akan masuk dalam sesi sharing. Kau juga Bapak mengurapi setiap anak-anakmu sehingga mereka juga dapat semakin hari kami dapat semakin belajar malam hari ini berbicara tentang hati. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Aku serahkan ke Tuhan Yesus memberkati.